Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat dalam membahas tentang aplikasi pemrograman Octave. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang array multidimensi. Nah, apakah array multidimensi itu? Jadi array multidimensi adalah array yang memiliki lebih dari dua dimensi. Oke, lebih dari dua dimensi. Jadi bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu namanya array multidimensi. Nah, kalau misalkan dalam sebuah matrik dua dimensi itu dipresentasikan dalam baris row seperti ini dan kolom. Baris ke-1, baris kedua, ketiga, kolom ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian array multidimensi ini merupakan perluasan daripada matrik dua dimensi dan menggunakan subskrip tambahan untuk indeks. Nah, di sini kalau misalkan tadi dua dimensi hanya ada dua saja ya, 1,1 kalau baris ke-1, kolom ke-1. Sekarang ada tambahannya, subskripnya sebagai indeksnya 1,1,1 lagi. Di sini untuk indeks yang pertama, ini indeks yang kedua, dan ini indeks yang ketiga dan seterusnya. Ini adalah contoh untuk array tiga dimensi seperti ini. Jadi mirip seperti, jadi ada matrik yang pertama, matrik yang kedua, matrik yang ketiga, cuman ini dalam satu nama variabel. Oke. Nah, pada video ini kita akan membahas bagaimana membuat array tiga dimensi, kemudian mengakses elemen array tiga dimensi tersebut dan operasi matematika array tiga dimensi. Nah, oke, kita langsung saja ke aplikasi Octave. Kita tulis dulu membuat array tiga dimensi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel, saya beri nama A. Nah, A ini terdiri dari beberapa baris dengan kolom ya, dengan tanda titik koma, beberapa kolom, kemudian diikuti indeks yang pertama. Nah, indeks yang pertama kemudian baru kita buat sama dengan kita buat matriknya. Kita ingin matrik tiga dimensi, dimana pada baris yang pertama saya tuliskan asal saja 1, 2, 3, 4, 5 misalkan seperti ini. Kemudian baris yang kedua saya tuliskan 2, 3, 4, 1, 3, 1. Kemudian untuk baris yang ketiga saya tuliskan 4, 2, 1, 1, 3 misalkan seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita enter saja. Oke, terbentuk untuk komponen yang pertama ini. Jadi sekarang kita masih membuat di variabel A untuk komponen yang kedua. Caranya sama seperti di atas, hanya diganti dengan angka 2 di sini. Kemudian saya kasih nilai elemen matriknya, misalkan 2, 2, 1, 3, 4. Oke. Kemudian dipisah titik koma, kemudian 2, 2, 1, 1, 1. Kemudian baris yang ketiganya misalkan 3, 1, 2, 2, 1, 1. Seperti ini. Misalkan, kemudian kalau sudah kita tutup. Oke. Berarti masih kurang satu komponen lagi. Sekarang saya buat untuk komponen yang ketiga. Di sini saya kasih nomor 3, kemudian nilainya saya ganti 1, 1, 1. Di sini saya ganti
2 2 dan ini saya ganti 1, ini saya ganti 0 seperti ini. Nah, di sini kita sudah membuat array dengan nama variabel A memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama itu berbentuk matrik, komponen yang kedua juga berbentuk matrik dengan elemen seperti ini, yang ketiga juga sama. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah array 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita bahas adalah bagaimana mengakses elemen matrik. Saya tulis dulu subjudulnya di sini, mengakses elemen array 3 dimensi. Oke. Nah, untuk mengakses elemen array 3 dimensi, katakan kita ingin mengakses komponen ini. Jadi yang angka 2 ini, yang bernilai 2 ini berada di baris yang kedua, kolom yang pertama pada komponen yang pertama ini, pada indeks yang pertama. Jadi ketika kita ingin mengakses, misalkan saya beri nama X. Nama X-nya adalah kita mengakses dari variabel A, kemudian variabel A, kemudian kita tulis baris yang kedua, kolom yang pertama, kemudian komponen yang pertama, seperti ini. Maka kita lihat hasilnya apakah 2, kita tekan enter. Oke, hasilnya ternyata sama. Ini adalah hasilnya 2. Nah, bagaimana kalau kita mengakses katakanlah ini adalah komponen yang ke berapa nih? Komponen yang kedua untuk yang saya blok ini. Kita ingin mengakses elemen di sini. Seperti apa? Nah, saya beri nama variabel x2 misalkan. X2 sama dengan A, masih sama. Kemudian yang akan kita akses adalah baris yang kedua, kemudian kolom yang kedua sampai yang keempat. Jadi kita tulis 2. Oke. Kemudian kolom yang kedua sampai yang keempat, kemudian dipisahkan dengan koma komponen yang kedua, seperti ini. Apakah hasilnya sama? Oke, hasilnya ternyata benar, 2, 1, 1, seperti ini. Nah, misalkan kita ingin mengakses yang di ujung ini ya, misalkan. Jadi ada di komponen yang ketiga, baris yang pertama, kemudian kolom yang keempat dan kelima. Caranya seperti apa? Misalnya saya beri nama variabel x3 sama dengan A, kemudian baris yang pertama, koma, kemudian kolom yang keempat sampai dengan N, sampai dengan yang terakhir ya. Kemudian dipisahkan koma, saya mau komponen yang ketiga misalkan. Tinggal tulis 3 seperti ini. Kita tutup, baru kita enter. Hasilnya 31. Oke, sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk mengakses satu baris atau misalkan satu kolom, prinsipnya sama. Misalkan saya ingin mengakses satu baris pada komponen baris yang ketiga pada komponen yang kedua. Oke. Caranya misalkan saya buat variabel x4 sama dengan baris yang ketiga A tutup kurung baris yang ketiga semua kolom, kemudian komponen yang kedua. Oke, jadi yang akan kita akses adalah ini. Seperti ini penulisannya, kemudian kita tekan enter. Oke, seperti ini. Jadi prinsipnya sama dengan mengakses matrik biasa, hanya di sini terdiri dari 3 komponen.
Oke. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana mengoperasikan array multidimensi. Dalam hal ini yang saya contohkan adalah 3 dimensi. Oke, saya beri judul dulu di sini. Operasi matematika array 3 dimensi. Nah, kita memiliki nilai A seperti ini. Nah, saya akan menambahkan sebuah variabel lagi, saya beri nama B. B itu nilainya misalkan B. Jadi nilai A dan B itu harus sama, baik ukurannya baik ukurannya apakah itu baris dan kolomnya maupun jumlah komponennya untuk bisa dioperasikan secara matematis. Misalnya di sini B, kita untuk komponen yang pertama saya beri nilai B, komponen yang pertama saya beri nilai seperti ini. 1 1 1 1 1. Nah, kemudian baris yang kedua 2 2 2 2 2. Kemudian baris yang ketiga 3 3 3 3 3. Oke, saya enter. Nah, sekarang saya menulis komponen yang kedua. Saya ganti menjadi nomor 2. Di sini nilainya saya rubah di sini 0. Di sini 0. Misalkan di sini 4. Di sini 4. Di sini 1 4. Di sini 1 seperti ini. Sedangkan komponen yang ketiga pada variabel B saya ganti di sini nilainya 0 juga. Kemudian di sini diganti 0. Di sini diganti 0. Di sini diganti 1 1 seperti ini. Oke, misalkan ini komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiganya, komponen yang ketiga ini diganti angka 3. Di sini angka 2 2 3 3 4 4 seperti ini. Oke, jadi sudah ada masing-masing variabel A dan B, masing-masing punya 3 komponen. Kita bisa menjumlahkan, operasi penjumlahan. Misalkan saya beri nama C. C sama dengan A ditambah B. Hasilnya seperti ini. Jadi secara otomatis akan menjumlahkan komponen 1 pada array A dijumlahkan dengan komponen 1 pada array B. Oke. Jadi ini misalnya yang A tadi kan kita lihat di sini angkanya. Yang C misalkan 2. Yang C itu 2 3 4 5 6. Jadi komponen yang 1 dari B-nya ini kan 1 ya, ditambah 1 semua. Kemudian yang A-nya, komponen yang A-nya 1 2 3 4 5. Jadi masing-masing dijumlahkan, masing-masing elemen. Hasilnya seperti ini. Begitu juga untuk pengurangan. Hasilnya misalkan saya beri nama D. Hasilnya seperti ini. Dan untuk perkalian, kalau perkalian karena syaratnya tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mengalihkan matrik ini, karena syarat perkalian itu adalah jumlah kolom pada matrik yang pertama sama dengan jumlah baris pada matrik yang kedua. Di sini saya akan mengalihkan elemen saja, tiap elemen A kali elemen B.
Oke, hasilnya juga bisa pengalian, masing-masing dikalikan. Kemudian pembagian juga bisa, pembagian tiap elemen matrik. Oke, nah seperti ini. Oke, saya rasa cukup mudah sekali. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.